Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-8, yaitu Accessing Command Line. Nah, ini dia teman-teman, bab 8 ya. Nah, di bab 8 ini kita akan membahas mengenai Cheng Language in Debian, pengenalan basic terminal dan password root pada Ubuntu. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai Cheng Language in Debian. Oke teman-teman, di sini kan kita sudah mengetahui ya bahwa ini saya menggunakan bahasa Indonesia pada instalasi atau virtual mesin Debian. Di sini ada tanggalnya itu Kamis 29 Agustus, jamnya ini ya, jam setengah 6 lebih. Jadi di sini ketika kita sudah mengganti dengan bahasa Inggris, Kamisnya itu ini akan diganti dengan Thursday, teman-teman. Sebelum itu, teman-teman bisa klik yang view untuk melakukan full screen. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja cari aplikasi yaitu terminal. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mengganti bahasanya ya di terminal. Jadi teman-teman itu bisa gunakan perintah yaitu su untuk masuk ke rootnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi teman-teman untuk mengubah bahasa, teman-teman bisa masukkan perintah pada terminal, yaitu sudo dpkg reconfigure localist. Setelah itu, teman-teman bisa enter. Nah, ini ya teman-teman tampilannya untuk konfigurasi pada pengubah bahasa di Debian. Nah, oke teman-teman, di sini jika teman-teman ingin mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, teman-teman bisa cari perintah. Nah, ini teman-teman. Jadi perintahnya yaitu en us utv8 utv8. Nah, jika teman-teman ingin mengubah dari Inggris ke Indonesia, kita bisa scroll ke bawah, kita cari yaitu perintahnya yang ini teman-teman. id terus id utv8 utv8. Karena saya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan ingin mengubah ke bahasa Inggris, jadi saya akan menggunakan perintah en us utv8 utv8. Untuk memilih, teman-teman bisa klik saja yang tombol spasi. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita pilih yang tengah ya teman-teman. Ini en us utv8. Setelah itu kita bisa enter lagi. Nah, di sini merupakan proses dari pengubahan bahasa ya teman-teman. Setelah itu kita bisa close untuk terminalnya. Setelah itu kita bisa cari aplikasi, yaitu karena ini saya masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita cari saja pengaturan. Oke teman-teman, di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Di sini kita pilih yang wilayah dan bahasa. Nah, di sini untuk akun dan layar log itu kita ubah semua menjadi bahasa Inggris. Kita bisa klik yang bahasa. Nah, di sini kan ada English ya. Kita klik saja, setelah itu kita pilih. Nah, untuk layar log ini juga kita ubah ya ke English. Nah, jadi untuk waktu install kemarin itu kan kita membuat dua kata sandi ya, yang root dan login. Nah, karena saya ini mencontohkan, jadi saya menggunakan password yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita menggunakan yang bahasa English ya, teman-teman. Setelah itu, kita bisa power off ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa running ulang. Nah, oke teman-teman, di sini itu ada opsi bahasa pada file atau directory file ya, teman-teman. Untuk sebelah kiri ini menggunakan bahasa Indonesia dan yang sebelah kanan itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa memilih penamaan file itu mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di sini saya akan menggunakan yang bahasa Inggris saja. Jadi saya akan pilih yang update names. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk bahasanya ini sudah berganti ya. Yang tadinya aktivitas menjadi activity. Nah, ini semuanya sudah berubah menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk yang kedua kita akan belajar yaitu mengenai pengenalan basic terminal.
Nah, oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai basic terminal ya. Sebelumnya teman-teman bisa masuk ke terminal dulu. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus paham dulu ya apa itu basic terminal. Jadi basic terminal yaitu konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada Linux Debian atau hypervisor Linux ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita belajar atau masuk pada lab-lab yang menggunakan server, kita harus menguasai terlebih dahulu perintah-perintah yang ada pada Linux, terutama yaitu perintah-perintah dasar. Nah, jadi teman-teman di sini untuk pertama itu kita akan membahas mengenai lambang ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang ini teman-teman. Penamaan yang sebelum add ya teman-teman. Di sini kan ada IRNA. Nah, jadi maksud dari lambang atau penamaan ini yaitu lambang ini digunakan sebagai username kita ya teman-teman. Yang ini. Nah, jadi ketika kita akan login pada Debian itu kan terdapat nama ya, IRNA. Nah, setelah itu kan kita login. Nah, itulah yang dinamakan dengan username. Nah, username ini itu kita telah tetapkan pada proses instalasi Debian. Nah, di sini teman-teman bisa cek nama usernya itu dengan perintah yaitu woami. Setelah itu kita bisa enter. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, nama usernya atau username-nya itu IRNA. Nah, untuk selanjutnya itu dari yang ini teman-teman. @irna server. Jadi ini dinamakan yaitu hostname. Hostname ini digunakan dalam penamaan jaringan. Misalnya nih teman-teman, saya memiliki virtual machine itu di Bandung. Sedangkan saya sendiri itu berada di Jawa Tengah. Nah, ketika saya akan meremote virtual machine yang ada di Bandung, saya dapat menggunakan hostname ini sebagai nama atau hostname yang akan kita remote. Ketika saya akan meremote virtual machine yang ada di Bandung, saya dapat menggunakan hostname-nya dan IP address pada virtual machine tersebut. Selain itu, ketika kita mengakses jaringan internet, hostname yang kita gunakan juga akan terlihat ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengecek hostname kita bisa masukkan perintah yaitu hostname ctl. Di sini terdapat beberapa informasi. Nah, di sini ada static hostname itu namanya IRNA server. Nah, karena di sini kita menggunakan virtual machine, maka chassisnya itu virtual machine. Sedangkan teman-teman jika menggunakan perangkat yang asli atau yang nyata, maka ini itu akan berbeda ya teman-teman. Selain itu, untuk informasi yang lain, ini ada virtualization, itu karena saya menggunakan virtual machine, maka di sini Oracle ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakannya yang lain, itu maka informasi yang ditampilkan itu dapat berbeda. Nah, untuk menghapus tampilan ini, kita bisa klik saja yaitu yang clear. Setelah itu, kita akan bahas yang tanda ini teman-teman. Nah, ini. Nah, ini merupakan lambang yang gelombang ya. Ini digunakan untuk menandakan bahwa kita ini berada di home directory. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa masukkan perintah yaitu pwd. Nah, di sini ya teman-teman, kita berada pada home directory IRNA. Misalnya di sini saya akan masuk pada directory lain, teman-teman juga bisa memasukkan perintah yaitu cd spasi /etc. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory yang lain ya teman-teman. Jadi tidak berada pada home directory kita. Karena kita berada di directory lain, maka tanda lengkungnya yang seperti ini itu akan hilang teman-teman. Nah, di sini saya akan kembali ke home directory saya. Kita bisa masukkan perintah yaitu cd spasi /home /irna. Kita bisa klik lagi pwd. Oke, di sini kita sudah berada di home directory. Setelah itu, kita akan membahas mengenai yang ini teman-teman. Tanda dolar ya teman-teman. Jadi tanda atau lambang dolar ini itu menandakan hak akses pada user biasa. Jadi teman-teman, jika teman-teman berada pada hak akses yang user biasa, itu tandanya dolar seperti ini ya teman-teman. Sedangkan jika teman-teman itu menggunakan hak akses yang root,
menggunakan tanda seperti ini teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa teman-teman itu berada pada hak akses yang root. Nah, jadi hak akses root ini juga digunakan ketika kita akan membuat direktori yang lain. Karena terdapat beberapa direktori atau file yang menggunakan hak akses root ya, teman-teman. Untuk masuk ke hak akses yang root itu teman-teman bisa masukkan perintah su. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Karena di sini password rootnya itu saya bikin 12345 sama dengan untuk login. Jadi kita masukkan saja. Nah, teman-teman di sini kita sudah berada pada hak akses root ya, teman-teman. Nah, teman-teman tidak usah khawatir ketika kita memasukkan password ini emang tidak terlihat ya, teman-teman. Di sini untuk tanda dolarnya itu hilang karena kita sudah berada pada hak akses root. Nah, ini itu kenapa sih ini kok sama dengan home directory ya tampilannya? Home Irna dan ada tanda pagar. Di sini itu berbeda antara home directory dengan hak akses root. Jika pada penandaan user yang biasa itu tandanya cd/home/irna ya teman-teman. Sedangkan jika kita berada pada hak akses yang root itu kita menggunakan perintah cd/root ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada tanda gelombang dan pagar. Ini menandakan bahwa kita itu sedang berada pada hak akses yang root. Di sini kita cek ya, pwd. Nah, ini teman-teman, /root. Jadi di sini kita sudah berada pada hak akses yang root. Nah, jika teman-teman di sini ingin keluar dari root, itu teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu exit. Oke teman-teman, di sini untuk keluar dari hak akses root itu kita sudah berhasil. Nah, di materi yang terakhir ini kita akan belajar yaitu mengenai password root pada Ubuntu. Oke teman-teman, jadi di sini untuk Ubuntu itu berbeda dengan Debian ya. Jika proses instalasi Debian itu terdapat parameter password root sehingga kita bisa membuat password rootnya itu ketika proses instalasi. Nah, sedangkan di Ubuntu ini ketika proses instalasi tidak ditampilkan parameter passwordnya yang root sehingga kita tidak bisa membuat passwordnya yang root pada proses instalasi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat password root pada Ubuntu. Di sini kita bisa running lalu login ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah su untuk masuk ke rootnya ya, karena ini Ubuntu seharusnya itu tidak ada. Kita masukkan password. Nah, di sini itu tidak ada. Sini kita bisa cek pwd. Nah, ini kita masih berada di home directory ya. Nah, inilah perbedaan pada Debian dan Ubuntu. Jika di Debian itu dengan melakukan perintah su, ia akan secara langsung menampilkan parameter password rootnya. Jika di Ubuntu itu berbeda teman-teman. Kita belum mengsetting password untuk yang root. Jadi kita tidak bisa memasukkan password apapun. Nah, jadi di sini kita akan membuat password rootnya itu dengan masukkan perintah yaitu sudo passwd. Sini kita masukkan sandinya yang login. Setelah itu kita dapat memasukkan ini teman-teman, new password. Nah, di sini saya akan membedakan antara password login dan password untuk root. Yang root ini saya akan menggunakan root saja teman-teman. Setelah itu kita bisa kasih passwordnya lagi sama dengan yang new password yaitu root. Ini memang tidak terlihat ya teman-teman, jadi teman-teman itu tidak usah bingung kenapa pada saat membuat password itu tidak terlihat. Nah, di sini untuk password pada root itu kita sudah membuatnya. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah su. Lalu masukkan perintah yang tadi kita membuat untuk password rootnya. Itu root. Nah, jadi teman-teman di sini kita sudah berada pada hak akses yang root ya, teman-teman. Di sini ada root, terus add media, di sini ada home media pagar. Setelah itu kita bisa masukkan perintah lagi yaitu cd spasi root.
Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk pada rootnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan perintah yaitu pwd. Nah, oke teman-teman, ini sudah ya, /root. Jadi ini menandakan bahwa kita sudah berada pada hak akses yang root. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.